Assalamualaikum, sahabat Pandawa Meratus. Salam Nusantara. Terima kasih kepada Anda semua yang telah subscribe, menonton, menyukai dan membagikan link channel ini. Saya doakan semoga Anda semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan diberi keberkahan rezeki lahir batin di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dalam kesempatan ini, kita masih membahas kisah perjalanan spiritual Wali Agung Ibrahim bin Adham bagian ke-7 dengan mengangkat judul Keramat Wali Agung Ibrahim bin Adham, Keramat Terakhir. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk roh beliau. Semoga Allah menyelamatkan kita, dan mengabulkan semua hajat kita di dunia, dan di akhirat. Allahumma amin. Bakia bin Walid mendengar Ibrahim berkata, "Aku belajar ilmu marifat dari seorang rahib yang bernama Abu Saman. Aku menemuinya di tempat peribadatannya. Lalu aku bertanya kepadanya, 'Wahai Abu Saman, sejak kapan engkau berada di tempat peribadatanmu ini?' Dia menjawab, 'Sejak 70 tahun yang lalu.' Aku bertanya, 'Lalu apa makananmu?' Dia balik bertanya, 'Wahai orang yang beragama Hanif, apa motivasimu untuk menanyakan ini?' Aku menjawab, 'Aku ingin mengetahuinya saja.' Dia pun menjawab, 'Setiap malam, makan himisyah, sejenis kacang.' Aku bertanya, 'Apa yang menggerakkan hatimu, sehingga himisyah ini cukup bagimu?' Dia berkata, 'Engkau melihat para biarawan di hadapanmu itu?' Aku menjawab, 'Iya.' Dia berkata, 'Sehari dalam setiap tahun mereka mengunjungiku. Lalu mereka menghias tempat peribadatanku. Kemudian mereka berkeliling di sekitarnya, dan mereka juga mengagungkan aku sebab hal itu. Ketika hatiku terasa berat untuk beribadah, maka aku akan mengingat perayaan pada saat itu, dan aku juga bersungguh-sungguh selama setahun demi kemuliaan dalam sesaat. Maka bersungguh-sungguhlah dalam sesaat demi kemuliaan selamanya wahai orang yang beragama Hanif.' Maka dia pun menanamkan marifat dalam hatiku. Lalu, sang rahib bertanya, 'Sudah cukup bagimu atau aku tambah lagi?' Aku menjawab, 'Tambahkanlah.' Dia berkata, 'Turunlah dari tempat peribadatanku ini.' Aku pun turun. Lalu dia menunjukkanku pada sebuah bejana yang di dalamnya terdapat 20 biji himisyah. Lalu dia berkata kepadaku, 'Masuklah ke dalam biara itu, karena mereka, para biarawan, telah melihat apa yang aku tunjukkan padamu.' Ketika aku masuk ke biara itu, maka kaum Nasrani telah berkumpul. Lalu mereka bertanya, 'Wahai orang yang beragama Hanif, apa yang telah ditunjukkan Syekh kepadamu?' Aku menjawab, 'Makanan pokok.' Mereka berkata, 'Sebenarnya apa yang engkau lakukan kamilah yang lebih berhak melakukannya.' Lalu mereka berkata, 'Tentukanlah harganya.' Aku berkata, 20 dinar. Maka mereka memberiku 20 dinar, kemudian aku kembali menemui syaikh tersebut. Lalu dia bertanya, 'Apa yang telah engkau lakukan?' Aku jawab, 'Aku menjualnya.' 'Berapa?' tanya dia. Aku menjawab, 20 dinar. Dia berkata, 'Engkau keliru. Andai saja engkau membandrol 20.000 dinar kepada mereka, maka mereka akan memberimu. Ini adalah kemuliaan orang yang tidak menyembahnya. Maka perhatikanlah bagaimana kemuliaan orang yang menyembahnya, wahai orang yang beragama Hanif. Temuilah Tuhanmu dan janganlah mondar-mandir.' Bakia bin Walid di lain kesempatan berkisah, 'Ibrahim berkata kepadaku, aku pernah bertemu dengan seorang rahib di tempat peribadatannya. Peribadatan itu berada di atas tiang di atas bukit. Apabila angin menerpa, maka tempat peribadatan itu bergoyang. Lalu aku memanggilnya, 'Wahai rahib.' Namun dia tidak menjawab panggilanku. Kemudian aku panggil kembali, namun dia tetap tidak menjawabku. Lalu pada kali ketiga aku berkata, 'Demi zat yang telah menahanmu di tempat peribadatanmu, jawablah panggilanku.' Lalu dia mengeluarkan kepalanya dari tempat peribadatannya itu, lantas dia berkata, 'Janganlah engkau menyebutku dengan sebutan yang tidak pantas bagiku. Engkau mengatakan, wahai rahib, padahal aku bukanlah seorang rahib.
karena rahib adalah orang yang takut kepada Tuhannya. Aku bertanya, lalu engkau siapa? Dia menjawab, aku adalah pemenjara, aku memenjarakan 7 kebuasan. Aku bertanya, apa saja itu? Dia menjawab, lisanku buas lagi membahayakan, apabila aku membiarkannya, maka ia akan mencabik-cabik manusia. Wahai orang yang beragama Hanif, Allah memiliki hamba yang tuli namun bisa mendengar, bisu namun bisa berbicara, dan buta namun bisa melihat. Mereka melintasi lorong di perkampungan orang-orang zalim, mereka menjauh dari orang-orang jahil, mereka mencampur buah ilmu dengan cahaya ikhlas, dan mencabut dengan tiupan yakin, sehingga mereka berlabuh di pantai cahaya ikhlas. Demi Allah, mereka adalah hamba yang matanya dibubuhi celak begadang di malam hari. Apabila engkau melihat mereka di malam-malam mereka, sementara mata-mata makhluk yang lain telah terpejam, maka mereka bangun dengan kekuatan mereka untuk bermunajat kepada Zat yang tidak pernah mengantuk dan tidur. Wahai orang yang beragama Hanif, ikutilah jalan mereka. Aku bertanya, engkau beragama Islam? Dia menjawab, aku tidak tahu agama lain selain Islam, akan tetapi Al-Masih telah berjanji kepada kami, dan menceritakan kepada kami tentang tanda-tanda akhir zaman kalian, sehingga aku pun meninggalkan urusan dunia. Sesungguhnya agamamu adalah agama baru, meskipun sudah dari dulu diciptakan. Bakiyah berkata, belum sampai 1 bulan, Ibrahim pun pergi dari manusia, atau uzlah. Abu Yusuf Al-Fuli berkata, aku mendengar Ibrahim bin Adham berkata, aku pernah berjumpa dengan seorang hamba dari kalangan para hamba. Katanya dia tidak pernah tidur malam. Lalu aku bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak tidur? Dia berkata kepadaku, keajaiban Al-Quran yang menyebabkan aku tidak bisa tidur. Isa bin Hazim berkata, aku pernah bersama Ibrahim bin Adham di Mekah. Lalu dia bertemu dengan suatu kaum yang berkata, semoga Allah memberimu pahala, ayahmu telah meninggal. Ibrahim bertanya, meninggal? Mereka menjawab, iya, meninggal. Dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga Allah merahmatinya. Mereka berkata, dia berwasiat kepadamu. Sementara seorang amil yang mengumpulkan apa peninggalannya sudah mulai bosan. Lalu Ibrahim mendahului mereka pergi ke tempat sang amil. Lantas dia berkata, aku anak orang yang meninggal itu. Lalu sang amil itu berkata, siapa yang tahu? Ibrahim pun berkata, Assalamualaikum. Kemudian dia keluar hendak kembali ke Mekah. Maka orang-orang berkata kepada sang amil, dia adalah Ibrahim bin Adham. Susullah dia, jangan sampai engkau membuatnya marah, sehingga dia akan mendoakan keburukan atasmu. Maka sang amil pun menyusulnya dan berkata, kembalilah dan maafkanlah aku, karena aku tidak mengenalmu. Ibrahim berkata, aku telah memaafkanmu sebelum engkau memintanya kepadaku. Kemudian dia kembali lagi, dan melaksanakan wasiat ayahnya, serta membagikan pada ahli waris. Kemudian dia kembali lagi ke Mekah. Talut mendengar Ibrahim bin Adham berkata, seorang hamba yang mencintai popularitas tidaklah mempercayai Allah. Khalaf bin Tamim menceritakan, Ibrahim bin Adham berkata, perbaikilah makananmu. Tidak ada dosa bagimu untuk tidak bangun di malam hari dan puasa di siang hari. Abu Abdullah Al-Malti berkata, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Ibrahim adalah, ya Allah, pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepadamu, menuju keagungan mentaatimu. Ibrahim bin Bashar mendengar Ibrahim berkata, untuk apa kita mengadukan kefakiran kita kepada sesama kita, sementara kita tidak meminta kepada Tuhan kita untuk menghilangkannya. Kita akan menanggungnya, karena seorang hamba mencintai hamba yang lain karena dunianya, dan dia melupakan apa yang ada dalam penyimpanan tuannya. Ibrahim pernah melihat seorang lelaki yang diberi harta dan perhiasan, kemudian tokonya kebakaran. Lantas dia pun sangat bersedih sehingga dia menjadi gila. Maka Ibrahim berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya harta itu adalah harta Allah yang dengannya dia menghiasimu jika dia berkehendak,
dan akan mengambilnya darimu jika Dia berkehendak. Maka bersabarlah menghadapi ketentuannya dan janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya kesempurnaan syukur kepada Allah pada saat bahagia adalah bersabar untuknya pada saat terkena musibah. Barang siapa yang lebih dulu, maka dia akan berhasil, dan barang siapa yang mengakhir-akhirkan, maka dia akan menyesal. Ibrahim bin Bashar berkata, aku sering mendengar Ibrahim berkata, negeri kita berada di hadapan kita dan kehidupan kita ada setelah kematian kita, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Ibrahim bin Bashar juga berkata, pada suatu hari aku bersama Ibrahim bin Adham melintasi gurun. Lalu kami menuju kuburan seorang muslim, kemudian dia memintakan rahmat atasnya dan menangis. Lalu aku bertanya, kuburan siapa ini? Dia menjawab, ini kubur Humaid bin Jabir, pemimpin negeri ini. Dia pernah tenggelam dalam samudera dunia, kemudian Allah mengeluarkan dan menyelamatkannya. Namun pada suatu hari aku mendapat kabar, bahwa dia bersenang-senang dengan berbagai musik kerajaannya, dunianya, kelalaiannya, dan fitnahnya. Kemudian dia tertidur di tempatnya itu bersama anggota keluarga dekatnya, lalu dia melihat seorang lelaki berdiri di arah kepalanya yang di tangannya terdapat sebuah buku. Lelaki itu memberikannya kepadanya, lantas dia pun langsung membukanya. Ternyata di dalamnya terdapat tulisan dari tinta emas yang berisikan, jangan kalian lebih mementingkan yang fana dari yang kekal, janganlah kalian terpedaya dengan kerajaanmu, kemampuanmu, kekuasaanmu, pelayanmu, budak-budakmu, kesenanganmu dan syahwatmu. Sesungguhnya apa yang sedang engkau nikmati ini sangatlah besar andai saja ia tidak sirna. Ia adalah kerajaan andai saja setelahnya ia tidak binasa. Ia adalah kebahagiaan dan kesenangan andai saja ia bukan kelalaian dan tipu daya. Dan ia adalah hari, andai saja setelahnya ia dapat dipercaya, memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu bersegeralah kepada Allah, karena Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit, dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Ali, Imran ayat 133. Lalu lelaki itu tersadar dan terkejut. Kemudian dia berkata, ini adalah peringatan dari Allah dan nasihat. Setelah itu, dia pergi dari kerajaannya dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian dia pergi menuju gunung ini, lalu beribadah. Ketika kisah dan ceritanya sampai kepadaku, maka aku pergi menemuinya, lalu aku pun bertanya kepadanya. Kemudian dia menceritakan kepadaku mulai dari awal kehidupannya dan aku pun menceritakan tentang kehidupanku kepadanya. Aku senantiasa mengunjunginya hingga dia meninggal dan dikuburkan di sini, dan inilah kuburnya. Semoga Allah merahmatinya. Abdullah bin Abdullah al-Antaki mendengar Ibrahim berkata, janganlah engkau jadikan kenikmatan di antara dirimu dan Allah, karena berapa banyak kenikmatan selainnya untukmu hanyalah berupa tipu daya belaka. Ibrahim bin Adham berkata, hati memiliki 3 penutup, yaitu, kegembiraan, kesedihan dan kebahagiaan. Apabila engkau gembira dengan segala yang ada, berarti engkau seorang yang tamak, dan orang yang tamak itu terhalang. Apabila engkau bersedih karena kehilangan, berarti engkau marah, dan orang yang marah akan diazab. Apabila engkau bahagia dengan pujian, berarti engkau orang yang ujub, dan ujub itu dapat menghapus pahala amal. Dalil semua itu adalah firman Allah Ta'ala, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Surah Al-Hadid ayat 23. Sedikit ambisi dan tamak akan mewariskan sifat jujur dan wara, sedangkan terlalu ambisi dan tamak akan mewariskan banyaknya kedukaan dan kesedihan. Ibrahim bin Adham pada suatu hari berkata, seandainya para hamba merasakan cinta Allah, niscaya akan sedikit makan mereka, minum mereka, pakaian mereka dan ambisi mereka. Hal itu karena para malaikat Allah adalah makhluk yang paling mencintai Allah.
Lalu mereka sibuk beribadah kepadanya, sehingga di antara mereka ada yang berdiri, ruku dan sujud semenjak Allah Ta'ala menciptakan dunia ini. Tidak sedikit pun dia menoleh kepada malaikat di sebelah kanan atau kiri, karena sibuk dengan Allah dan pengabdian kepadanya. Ibrahim bin Bashar mendengar Ibrahim berkata, kebaikan yang sedikit itu banyak, dan keburukan yang sedikit itu juga banyak. Ibrahim mendengar, Abu Hazim Al-Madini berkata, di antara sifat orang mukmin yang paling agung adalah dia yang paling takut keburukan akan menimpa dirinya, dan yang paling berharap kebaikan untuk setiap muslim. Ibrahim mendengar Qatadah berkata, manusia yang paling utama adalah mereka yang paling banyak memaafkan, dan yang paling lapang dada di antara mereka. Ibrahim mendengar Wahab bin Munabih berkata, aku pernah membaca di sebuah kitab, bahwa Nabi Musa bermunajat, wahai Tuhanku, amalan apakah yang paling engkau sukai? Tuhan berfirman, bersikap lemah lembut kepada anak-anak, karena mereka adalah penerusku, dan apabila mereka meninggal, maka aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Ahmad bin Ayub menceritakan bahwa Ibrahim berkata, sebaik-baik kaum adalah orang-orang yang banyak bertanya, mereka menanggung bekal kita sampai ke akhirat. Contohnya, dia datang ke rumah salah seorang dari kalian, lalu dia bertanya, apakah kalian membutuhkan sesuatu? Sahabat Pandawa meratus yang dikasihi Allah. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, ada penyeru yang berseru di atas para makhluk. Siapa yang menjadi pelayan bagi kaum muslimin di dunia, hendaklah berdiri dan berjalan di atas jembatan dengan aman tanpa rasa takut, dan masuklah kalian dalam surga bersama orang yang kalian kehendaki dari kalangan kaum muslimin. Tidak ada hisab dan azab atasmu. Kemudian Nabi bersabda, sungguh pelayan di dunia adalah pemimpin suatu kaum di akhirat. Abdullah As-Sindi menceritakan bahwa Ibrahim berkata, ada seorang lelaki yang pergi menuntut ilmu, kemudian dia bertemu dengan sebuah batu, lalu batu itu berkata, baliklah aku, maka engkau akan mendapatkan pelajaran. Lelaki itu tetap berjalan tak tahu apa yang harus dia lakukan pada batu tersebut. Kemudian dia kembali lagi, lalu membalik batu itu. Ternyata batu itu berukirkan, engkau tidak mengamalkan apa yang engkau ketahui, lalu bagaimana bisa engkau menuntut ilmu yang belum engkau ketahui? Kemudian lelaki itu kembali ke rumahnya. Muhammad bin Abu Raja Al-Qurashi juga menceritakan bahwa Ibrahim berkata, apabila engkau senantiasa memandangi cermin tobat, maka tampak bagimu bau busuk kemaksiatan. Al-Mutawakil bin Al-Husain mengisahkan suatu ketika Ibrahim berkata, zuhud itu ada 3 macam, zuhud fardu, zuhud fadol, dan zuhud salamah. Zuhud fardu adalah zuhud terhadap perkara haram, zuhud fadol adalah zuhud terhadap perkara halal, dan zuhud salamah adalah zuhud terhadap perkara syubhat. Baqiyah mengabarkan bahwa Ibrahim bin Adham menceritakan bahwa Ibnu Ajlan berkata, tidak ada yang lebih berat bagi iblis daripada orang alim lagi sabar. Jika dia berbicara, maka dia berbicara dengan ilmu, dan jika dia diam, maka dia diam dengan sabar. Iblis berkata, diamnya lebih berat bagiku daripada berbicaranya. Ishak pernah berkata kepada Bisir bin Harits, sesungguhnya aku ingin menjalani tarekat Ibnu Adham. Dia berkata, engkau tidak akan kuat. Aku bertanya, kenapa demikian? Dia menjawab, karena Ibrahim bin Adham beramal dan tidak berbicara. Sedangkan engkau berbicara dan tidak beramal. Mahlad bin Husain berkata, aku tidak pernah bangun malam, kecuali aku mendapati Ibrahim bin Adham sedang berzikir kepada Allah. Aku pun merasa sedih, karena didahuluinya, kemudian aku menghibur diriku dengan ayat ini. Itulah karunia Allah, yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Maidah ayat 54. Hujaifah Al-Marashi bercerita, kami pernah memasuki Mekah bersama Ibrahim bin Adham. Pada tahun itu Syakik Al-Balhi juga melaksanakan haji. Lalu kami berkumpul pada pertengahan tawaf. Lantas Ibrahim bertanya kepada Syakik, apa prinsip kalian? Dia menjawab, prinsip kami adalah,
Apabila kami diberi rezeki, maka kami akan makan, dan apabila kami tidak diberi rezeki, maka kami akan bersabar. Ibrahim berkata, demikianlah yang dilakukan oleh anjing yang sombong. Lalu Syakik balik bertanya kepadanya, lalu apa prinsip kalian? Dia menjawab, prinsip kami adalah, apabila kami diberikan rezeki, maka kami akan bagikan kepada yang lain, dan apabila kami tidak diberi rezeki, maka kami akan bersyukur dan memuji. Lalu Syakik duduk di hadapan Ibrahim, lantas dia berkata, wahai Ustadz, engkau adalah Ustadz kami. Uqbah bin Alqamah menceritakan, aku mendengar Ibrahim bin Adham berkata, apabila kami melihat seorang remaja berbicara dengan orang yang lebih tua, maka kami tertegun karena akhlaknya, dan kebaikan yang ada padanya. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Adham sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Pertama, ada seorang lelaki yang datang menemui Rasulullah. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ajarkan aku amalan yang dengannya Allah dan manusia akan mencintaiku. Beliau menjawab, amalan yang bisa membuat Allah Ta'ala mencintaimu adalah zuhud terhadap dunia. Sedangkan amalan yang bisa membuat manusia mencintaimu adalah, apa yang ada di tanganmu, maka bagilah kepada mereka. Kedua, Rasulullah bersabda, orang yang syahid di daratan akan diampuni segala dosanya, kecuali utang dan amanah, dan orang yang syahid di lautan akan diampuni segala dosanya termasuk utang dan amanah. Ketiga, Rasulullah bersabda, apabila penghuni surga telah berada di surga, lalu seorang teman rindu kepada teman yang lainnya, maka ranjang orang itu akan berjalan sendiri menuju ranjang orang ini, sehingga keduanya berjumpa, lalu bercerita perihal kehidupan mereka di dunia. Salah seorang berkata, wahai saudaraku, masih ingatkah engkau pada hari ini, kita berada di dunia di tempat ini, lalu kita berdoa, mohon ampunan pada Allah, maka Dia mengampuni kita. Keempat, Rasulullah bersabda, kalian telah tertutupi oleh dua kemabukan, mabuk karena mencintai kehidupan, dan mencintai kebodohan, sehingga pada saat itu, kalian tidak akan melakukan amar ma'ruf, dan nahi munkar. Sedangkan orang-orang yang mengamalkan Alkitab, dan As-Sunnah adalah bagaikan generasi pertama yang masuk Islam dari golongan Muhajirin, dan Ansor. Kelima, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mampu menahan emosi, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka pada hari kiamat Allah Ta'ala akan memilihkannya bidadari. Barang siapa yang meninggalkan pakaian indah, padahal dia mampu mendapatkannya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memakaikannya pakaian keimanan. Dan barang siapa yang menikahkan seorang budak karena Allah, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memasangkan mahkota raja di atas kepalanya. Keenam, dari Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, barang siapa yang sakit di lautan dalam sehari, maka ia lebih utama daripada memerdekakan 1000 budak, yang mana dia mempersiapkan mereka, dan menafkahi mereka hingga hari kiamat, dan barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari kitab Allah kepada seseorang di jalan Allah, atau satu kalimat dari sunnahku, maka Allah akan menganugerahkan pahala baginya pada hari kiamat kelak, sehingga tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dianugerahkan oleh Allah baginya. Ketujuh, dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali pada hari Jumat, maka pada hari kiamat kelak dia akan datang disertai dengan cahaya. Seandainya cahaya itu dibagikan kepada setiap makhluk, niscaya akan cukup. Kedelapan, Rasulullah bersabda, orang mukmin sedikit biaya hidupnya. Kesembilan, Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan perhiasan dunia, melepaskan pakaian yang indah karena rendah hati kepada Allah dan mencari ridhonya, maka pasti Allah akan memakaikannya pakaian surga yang berada dalam tempat mutiara. Aisyah pernah datang kepada kami dengan membawa baju yang bertambal, dan kain yang kasar. Lalu dia berkata, pada saat mengenakan ini Rasulullah meninggal. Kesepuluh, Rasulullah bersabda,
Pada malam aku diisrakan, aku melihat orang-orang menggunting bibirnya dengan gunting dari api. Lalu aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Dia menjawab, mereka adalah para khotib umatmu. Mereka menyuruh berbuat kebaikan. Namun mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka membaca Alkitab, atau Al-Quran, tidakkah mereka berpikir? Ke-11. Ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, apa penjelasan akhlak yang baik itu? Rasulullah terdiam. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa penjelasan akhlak yang baik itu? Maka Rasulullah menjawab, penjelasan akhlak yang baik adalah apabila dia mendapatkan harta dunia, maka dia akan ridho, dan apabila dia tidak mendapatkannya, maka dia tidak akan marah. Ke-12. Abu Hurairah berkata, aku pernah masuk menemui Nabi, saat itu beliau sedang sholat sambil duduk. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, engkau sholat sambil duduk. Apa yang terjadi padamu? Beliau menjawab, rasa lapar, wahai Abu Hurairah. Lalu aku pun menangis. Maka beliau bersabda, janganlah menangis, karena dahsyatnya rasa lapar pada hari kiamat tidak akan menimpa orang yang lapar di dunia jika dia mengetahui. Ke-13. Ibrahim bin Adham berkata, telah sampai kepadaku, bahwa Hasan al-Basri pernah bermimpi melihat Nabi. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, nasihatilah aku. Beliau bersabda, siapa yang hari-harinya sama saja, berarti dia tertipu. Siapa yang esok harinya lebih buruk daripada sebelumnya, berarti dia terlaknat. Siapa yang tidak mengetahui kekurangan dirinya, berarti dia berada dalam kekurangan. Dan siapa yang berada dalam kekurangan, maka kematian lebih baik baginya. Sahabat Pandawa meratus yang berbahagia. Berikut ini merupakan keramat terakhir yang dikisahkan dalam kesempatan ini. Isa bin Hazim berkata, apabila Ibrahim bin Azam hendak pergi berperang, maka dia mensyaratkan para pengikutnya untuk berkhidmat dan azan. Pada suatu hari, para pengikutnya mendatanginya, dan berkata, wahai Abu Ishaq, kami telah bertekad untuk ikut perang. Kalaulah kami tahu bahwa engkau makan dari harta dan bekal kami, niscaya kami akan senang. Ibrahim menjawab, aku berharap Allah lah yang melakukan itu. Kemudian dia berkata, apakah aku akan mencari pinjaman kepada si Fulan, yang mana si Fulan tidak takut padanya, untuk menyelisihiku? Kemudian dia tersungkur sujud, dan air matanya membasahi kedua pipinya. Kemudian dia berkata, celaka diriku. Aku telah meminta kepada seorang hamba, dan aku tinggalkan maulaku. Sebaik-baik ucapan yang dikatakan oleh seorang hamba adalah, sesungguhnya maulaku memberikan harta kepadaku. Lalu seandainya dia memerintahkan aku agar memberikannya padamu, maka aku akan melakukannya. Lalu aku akan kembali kepada maulaku setelah aku menghadapkan wajahku kepada seorang hamba itu. Namun, maulaku tidak mengatakan, sepantasnya engkau meminta kepadaku, bukan pada selainku. Celaka diriku. Kemudian dia keluar menuju pantai, lalu berwudu dan sholat. Kemudian dia menegakkan kaki kanannya menghadap kiblat. Kemudian berucap, ya Allah, engkau telah mengetahui apa yang terjadi pada diriku, dan itu adalah karena kesalahan dan kebodohanku. Jika engkau menghukumku, maka aku memang berhak atas itu, dan jika engkau memaafkan aku, maka engkau memang berhak melakukan itu. Engkau telah mengetahui keperluanku, maka penuhilah keperluanku itu. Setelah itu terlintas di dalam benaknya untuk melihat ke sebelah kanannya. Ternyata di sebelah kanannya terdapat sekitar 400 dinar. Lalu dia mengambil beberapa dinar, dan kembali kepada sahabatnya. Sahabatnya tidak mempercayainya, lalu dia mendiamkan mereka beberapa waktu. Kemudian dia mengabarkan kepada mereka, lalu mereka berkata, wahai Abu Ishaq, engkau bertujuan untuk berperang, dan mendapatkan apa yang telah engkau sebutkan, lalu mengapa engkau tidak mengambil semua uang itu untuk berperang? Dia berkata, apakah kalian mengira bahwa Allah akan mengeluarkan sesuai permintaanku? Tidak, tetapi dia memberikan di luar permintaanku, untuk mengujiku.
Demi Allah, seandainya ia berjumlah 10.000, maka aku tidak akan mengambilnya, kecuali sebatas yang diinginkan hatiku. Ayah Ishak bin Fudaik mengenang sewaktu membersamai Ibrahim. Aku pernah pergi bersama Ibrahim bin Azam, kami ingin berperang di lautan. Ketika kami sampai di tengah jalan kami mendengar kegaduhan, dan ternyata itu adalah Ibrahim bin Solih yang akan pergi berburu, bersama budaknya yang berambut lembut lagi terbuka. Ketika aku melihat, maka Ibrahim berkata, "Jangan wahai Fudaik, janganlah memandangi mereka, karena mereka kotor, mereka telah tua, buang hajat, buang air kecil dan mereka haid. Lakukanlah kepada yang tidak haid, tidak tua, dan tidak buang air kecil, penuh cinta lagi sebaya umurnya," kira-kira seperti itulah. Kami pun berjalan hingga sampai di kebun anggur, kemudian dia melihat sekelompok orang, yang sedang memetik anggur. Dia berkata, "Wahai Fudaik, lihatlah pada anggur yang terputus buahnya dan terlarang mengambilnya. Namun beramalah untuk mendapatkan anggur yang tidak terputus buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya." Kemudian kami meneruskan perjalanan hingga sampai di pagar. Kami berkumpul sebanyak 5 golongan dan di antara kami ada Abu Al-Marsad. Lantas Ibrahim berkata, "Perkumpulan adalah sebuah keberkahan yang besar." Kemudian kami berpisah, dan setiap kami harus membawa 2 dinar. Lalu Ibrahim pergi, dan kami tahu bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Lalu salah seorang dari kami mengikutinya, untuk melihat dari mana dia mendapatkan 2 dinar. Kemudian ketika sampai di sebuah tempat yang sepi, dan kosong, Ibrahim sholat 2 rakaat. Kemudian orang itu bersumpah dengan nama Allah atas apa yang dilihatnya, yaitu di sekeliling Ibrahim ada emas, lalu dia mengambil 2 dinar. Kami pun terkejut, lalu kami pergi berlayar. Said bin Sadaka Abu Muhalhal, seorang yang diyakini termasuk wali abdal, dia berkata, Ibrahim bin Azam mendatangi suatu kaum yang menaiki kapal, lalu pemilik kapal berkata kepadanya, "Bayar 2 dinar." Ibrahim berkata, "Aku tidak punya, namun aku akan memberikanmu di depan." Maka orang itu pun kaget dan berkata, "Kita berada di tengah laut, bagaimana engkau akan membayarku?" Kemudian dia mempersilahkannya naik dan berlayar hingga sampai pada sebuah pulau di tengah laut. Lalu pemilik kapal berkata lagi, "Demi Allah, aku terus berpikir dari mana dia akan membayarku. Apakah dia menyembunyikan sesuatu di sini?" Lalu dia berkata kepada Ibrahim, "Berikan 2 dinar." Ibrahim berkata, "Baiklah." Kemudian Ibrahim keluar, dan diikuti diam-diam oleh pemilik kapal. Sementara, Ibrahim tidak tahu, hingga dia sampai di tepi pulau, lalu dia sholat. Ketika dia akan pergi, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya orang ini mengharapkan haknya atasku, maka berikanlah aku." Dia mengucapkan itu sambil sujud, lalu ketika dia mengangkat kepalanya, tiba-tiba di sekitarnya terdapat beberapa dinar. Lelaki itu pun tertegun, lalu Ibrahim berkata kepadanya, "Engkau sudah di sini, ambillah hakmu, dan jangan dilebihkan dan jangan ceritakan perihal ini." Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Lantas mereka diselimuti asap dan kegelapan, sehingga mereka takut mati. Kemudian pemilik kapal berkata, "Mana orang yang memberikan 2 dinar tadi?" Kemudian mereka berkata kepada Ibrahim bin Azam, "Tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada kami? Berdoalah pada Allah." Lalu air matanya menetes. Lantas dia berkata, "Wahai Tuhanku, engkau telah memperlihatkan kekuasaanmu pada kami, maka perlihatkanlah rahmat dan ampunanmu." Maka asap itu pun hilang, dan mereka melanjutkan perjalanan.